Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heti. Sekali ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Adapun kali ini saya akan membacakan RPP kelas 4 semester 2. Adapun satuan pendidikan yaitu SD kelas 4 semester 2, temanya yaitu tema lebih indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Mata terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Adapun kompetensi intinya yaitu yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaannya, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Dalam karya sistematis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, muatan bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.7 yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Adapun muatan IPA yaitu kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Kemudian yang 4.3 mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misal gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan informasi baru mengenai suku bangsa dan di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Yang kelima, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Setelah melakukan percobaan, pengamatan, dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Adapun pendekatan metode yaitu pendekatan saintifik, strategi, cooperative learning, teknik example, non-example, metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Kegiatan pembelajaran yaitu terdiri dari pembukaan. Yang pertama, guru memberikan salam. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh seorang siswa. Yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal. Menghargai kedisiplinan yaitu selama 10 menit. Kemudian adanya lanjut lagi di kegiatan inti yaitu ayo membaca. Siswa membaca teks tentang suku bangsa yang ada di Indonesia itu selama 150 menit. Terus yang terakhir yaitu penutup yaitu salam dan doa penutup itu selama 15 menit. Sumber dan media, buku pedoman guru tema 7 kelas 4, buku siswa tema 7 kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Terus yang kedua, buku sekolah manusia menit kreatif. Yang ketiga, video. Yang keempat, buku bacaan tentang suku bangsa Indonesia, gambar-gambar yang berhubungan dengan gaya. Adapun penilaiannya, penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tindak pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan proyek proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi pekerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan kata sulit dan pokok pikiran setiap paragraf teks bacaan. Bentuk penilaian not instrumen penilaian rubrik KD bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7. Yang kedua, melakukan pengamatan dan berdiskusi tentang macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Untuk penilaian kinerja instrumen penilaian atau rubrik KD IPA 3.3 dan 4.3.
di sini saya menggunakan tetap konsep yaitu sarang laba-laba. Ini bisa dilihat di sini ada keragaman suku, bangsa dan agama di negeriku. Kemudian di sini ada bahasa Indonesia, di sini ada IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.